Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Siapa di antara kalian yang sudah pernah ke dataran tinggi Dieng? Tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, dan tentu saja kawah-kawah vulkaniknya yang luar biasa. Nah, dari sekian banyak kawah di Dieng, ada satu yang paling terkenal dan paling unik, namanya Kawah Sikidang. Kenapa unik? Karena kawah ini bisa berpindah-pindah tempat, seolah-olah melompat seperti seekor kidang atau kijang. Ternyata, di balik fenomena alam yang menakjubkan ini, tersimpan sebuah legenda yang tragis dan penuh drama. Penasaran? Yuk kita gali lebih dalam kisah asal-usul Kawah Sikidang. Jauh di masa lampau, di sebuah kerajaan yang makmur di dataran tinggi Dieng, hiduplah seorang putri raja yang kecantikannya tiada tara. Wajahnya bersinar laksana rembulan, kulitnya selembut sutra, dan budi pekertinya begitu luhur. Namanya adalah Putri Shinta Dewi. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan hatinya menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke karijen-karijen tetangga. Banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai daerah datang untuk meminangnya, berharap bisa mempersunting sang putri jelita. Mereka membawa hadiah-hadiah mewah, emas, permata, dan segala macam barang berharga. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil merebut hati Putri Shinta Dewi. Sang putri dengan halus menolak setiap lamaran yang datang kepadanya. Ia merasa belum menemukan sosok yang benar-benar bisa membuat hatinya bergetar. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pangeran dari negeri seberang yang bernama Pangeran Kidang Garungan. Berbeda dari pelamar lainnya, pangeran ini memiliki kesaktian yang luar biasa dan kekuatan yang tak tertandingi. Konon, tidak ada senjata yang bisa melukainya dan tidak ada orang yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Namun, ada satu rahasia besar yang ia sembunyikan. Di balik penampilannya yang gagah dan pakaiannya yang megah, Pangeran Kidang Garungan sebenarnya memiliki wujud yang aneh, yaitu bertubuh manusia namun berkepala seekor kijang. Untuk menutupi wujud aslinya ini, ia selalu mengenakan mahkota khusus yang sangat besar dan rumit yang menutupi seluruh kepalanya hingga ke leher. Setibanya di istana, Pangeran Kidang Garungan langsung menghadap raja dan mengutarakan niatnya untuk melamar Putri Shinta Dewi. Sang raja yang terkesan dengan kesaktian dan keberanian sang pangeran tidak langsung menolak. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putrinya. Putri Shinta Dewi pun dipanggil untuk bertemu dengan sang pangeran. Awalnya, sang putri merasa sedikit curiga melihat penampilan pangeran yang aneh, terutama mahkotanya yang tidak biasa. Namun, Pangeran Kidang Garungan begitu pandai merangkai kata dan menunjukkan kesungguhannya. Ia berjanji akan membuat sang putri menjadi wanita paling bahagia di dunia. Karena terus didesak dan melihat keseriusan sang pangeran, Putri Shinta Dewi akhirnya luluh. Namun, ia tidak mau langsung menerimanya begitu saja. Sebagai seorang putri yang cerdik, ia punya sebuah rencana. Putri Shinta Dewi berkata, "Baiklah, Pangeran Kidang Garungan, aku bersedia menerima lamaranmu dan menjadi istrimu. Namun, ada satu syarat yang harus engkau penuhi." Pangeran Kidang Garungan yang sudah mabuk kepayang langsung menjawab dengan penuh semangat, "Apapun syaratmu wahai putri, akan aku penuhi. Katakan saja." Sang putri tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Aku ingin engkau membuatkanku sebuah sumur yang sangat besar dan sangat dalam. Sumur itu harus kau gali sendiri
dengan tangan kosong, tanpa bantuan alat apapun, dan kau harus menyelesaikannya dalam waktu 1 malam saja. Mendengar syarat itu, Pangeran Kidang Garungan tertawa terbahak-bahak. Baginya, itu adalah permintaan yang sangat mudah. Dengan kesaktian yang dimilikinya, menggali sumur sebesar dan sedalam apapun dalam 1 malam adalah perkara kecil. Hanya itu. Tentu saja aku sanggup, Putri. Anggap saja permintaanmu sudah terkabul, sahutnya dengan sombong. Maka disepakatilah syarat tersebut. Pangeran Kidang Garungan pun segera mencari lokasi yang tepat untuk memulai pekerjaannya. Dengan penuh percaya diri, ia mulai menggali tanah dengan tangan dan kakinya. Tanah yang keras seolah menjadi lunak di hadapannya. Dalam waktu singkat, lubang besar mulai terbentuk. Ia terus menggali dan menggali tanpa henti dengan kekuatan saktinya. Sementara itu, Putri Sintadewi tidak tinggal diam. Ia sebenarnya merasa sangat cemas. Ia tidak benar-benar ingin menikah dengan pangeran aneh itu. Syarat yang ia ajukan sebenarnya adalah cara untuk menguji dan juga mencari celah untuk membatalkan pernikahan. Dari kejauhan, ia mengamati Pangeran Kidang Garungan yang sedang menggali dengan penuh semangat. Ketika hari mulai gelap dan sang pangeran sudah berada jauh di dalam lubang galiannya, Putri Sintadewi akhirnya melihat sesuatu yang mengejutkan. Dalam kegelapan, mahkota sang pangeran sedikit tersingkap dan tampaklah wujud aslinya. Kepala seekor kijang. Sang putri terperanjat dan merasa jijik. Ia tidak sudi menikah dengan makhluk jadi-jadian. Ia harus segera mencari cara untuk menghentikannya. Dengan panik, Putri Sintadewi berlari menemui para pengawal dan dayang-dayang istana. Ia menceritakan apa yang dilihatnya dan memerintahkan mereka untuk segera bertindak. Cepat, ambil semua tanah galian itu. Timbun pangeran aneh itu hidap-hidap di dalam sumur yang ia gali sendiri. Perintah sang putri. Para pengawal yang setia tanpa ragu langsung melaksanakan perintah tuan putri mereka. Mereka baru Mairomi membawa kembali tanah, batu, dan apa saja yang bisa mereka temukan, lalu melemparkannya ke dalam lubang tempat Pangeran Kidang Garungan berada. Pangeran yang sedang fokus menggali tidak menyadari bahaya yang mengancam. Tiba-tiba ia merasakan tanah longsor dari atas. Ia mencoba untuk naik, tetapi terlambat. Tubuhnya terkubur oleh timbunan tanah yang begitu banyak. Pangeran Kidang Garungan berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Dengan sisa-sisa kesaktiannya, ia berteriak dan meronta di dalam tanah. Amarahnya memuncak, merasa dikhianati dan dipermalukan. Kemarahannya yang luar biasa itu membuat tubuhnya meledak, menciptakan sebuah getaran hebat yang mengguncang seluruh dataran tinggi. Dari dalam tanah muncullah air panas yang mendidih, bercampur lumpur dan gas berbau belerang yang menyengat. Air itu terus menyembur ke atas, menciptakan sebuah kawah yang panas dan bergolak. Itulah wujud kemarahan abadi dari Pangeran Kidang Garungan. Namun, ceritanya tidak berhenti di situ. Arwah sang pangeran yang penuh dendam masih terperangkap di dalam kawah tersebut. Karena wujudnya yang setengah kijang, arwahnya terus bergerak gelisah, melompat dari satu titik ke titik lain di sekitar area kawah. Setiap kali ia melompat, disitulah muncul pusat semburan air panas yang baru. Inilah mengapa kawah tersebut dinamakan Kawah Sikidang, karena sifatnya yang selalu berpindah-pindah, seolah-olah melompat seperti seekor kidang yang kebingungan dan marah. Hingga hari ini, fenomena alam itu masih bisa kita saksikan. Pusat letupan lumpur dan uap panas di Kawah Sikidang
memang tidak pernah tetap di satu tempat. Seakan mengisahkan kembali amarah Pangeran Kidang Garungan yang tak pernah padam. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain bisa berujung pada malapetaka. Dan juga jangan pernah mengingkari janji, karena akibatnya bisa sangat mengerikan. Legenda Kawasi Kidang bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga cerminan dari kekuatan alam dan drama kehidupan yang menyatu di dataran tinggi Dieng. Jadi, kalau kalian berkunjung ke sana dan melihat kawah yang terus bergolak dan berpindah-pindah, ingatlah kisah tragis Pangeran Kidang Garungan dan Putri Shinta Dewi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan dan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.